Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa TVRI yang dirahmati oleh Allah, berjumpa lagi dalam forum yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Kali ini kita akan membahas tentang cermat dengan industri halal. Umat Islam berkewajiban untuk menjalankan ajaran agamanya, di antaranya mengkonsumsi yang halal dan mengenakan yang suci. Upaya tersebut sebenarnya dalam rangka mencapai maqasid syariah, yaitu ada hifdzuddin, melindungi agama, hifdzun nafs, melindungi jiwa, hifdzu akal, melindungi pikiran, hifdzu mal, melindungi harta, dan hifdzu nasab atau melindungi keturunan. Inilah urgensitas keberadaan hukum syariah berupa halal dan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah 173 yang artinya sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Terkait dengan hukum halal dan haram juga ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya yang artinya sesungguhnya perkara yang halal itu telah jelas dan perkara yang haram itu telah jelas. Dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar, tidak diketahui oleh mayoritas manusia. Barang siapa yang menjaga diri dari perkara-perkara yang samar tersebut, maka dia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Barang siapa terjatuh ke dalam perkara syubhat, maka dia telah terjatuh kepada perkara haram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian pula hadis riwayat oleh Daruqutni. Sesungguhnya Allah telah menetapkan berbagai kewajiban, maka janganlah kalian menyanyiakan kewajiban itu. Dia telah menetapkan batasan-batasan hukum, maka jangan kalian melampauinya. Dia telah mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian melanggarnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mendiamkan beberapa perkara sebagai bentuk rahmat atau kasih sayang bagi kalian, bukan karena lupa, maka jangan kalian membahasnya atau mencari-cari hukumnya. Nah, bagaimana nanti tentang apa itu industri halal, apa urgensitasnya untuk mencermati industri halal, kita akan bahasnya setelah yang berikut ini. Kenapa mesti lebih cermat lagi tentang industri halal ini? Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Republik Indonesia, Bapak Ahmad Haikal Hasan, optimis bahwa industri halal akan menjadi salah satu pilar utama dalam memacu pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan potensi besar ekosistem halal ini,
industri halal digadang-gadang dapat berperan penting dalam memacu pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% pada tahun 2028 hingga 2029 mendatang. Berdasarkan Indonesia Halal Market Report tahun 2021 hingga 2022 dan juga sudah diperbarui laporan tahun 2023-2024, ekonomi halal dapat meningkatkan produk domestik bruto Indonesia sebesar 5,1 miliar US dollar atau sekitar 72,9 triliun rupiah per tahun melalui peluang ekspor dan investasi. Nah, selain itu, Indonesia juga merupakan pasar konsumen halal terbesar di dunia dengan sekitar 230 juta penduduk muslimnya. Nah, produk usaha mikro kecil Indonesia itu mampu bersaing bahkan menembus pasar ekspor setelah mengantongi sertifikat halal. Ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 dan juga sudah diperbaharui pada tahun 2020 bahwa sertifikasi halal itu bukan hanya untuk perlindungan bagi masyarakat konsumen saja, tetapi juga memberikan nilai tambah secara ekonomi bagi pengusaha dalam memberikan nilai tambah secara ekonomi bagi pengusaha dalam memproduksi dan memperdagangkan produknya. Data menunjukkan bahwa Indonesia mencatatkan ekspor produk halal senilai 41,42 miliar US dollar atau setara 673,90 triliun rupiah untuk periode Januari hingga Oktober 2024. Di periode yang sama, surplus neraca perdagangan produk halal Indonesia mencapai 29,9 miliar US dollar. Nah, apa sih industri halal itu? Tentu menarik untuk kita bahas. Nah, industri halal adalah sektor usaha yang memproduksi, mengolah, dan menyediakan barang atau jasa yang memenuhi syarat kehalalan sesuai syariat Islam. Bidang-bidang yang termasuk industri halal antara lain makanan dan minuman, kosmetik, farmasi, keuangan dan perbankan, pariwisata, fashion, dan juga media dan rekreasi. Nah, pemirsa TVRI yang dirahmati oleh Allah, ciri-ciri produk halal itu apa gitu ya? Maka sebagaimana juga sudah ditentukan oleh firman Allah tadi dan juga diperkuat oleh sabda Rasulullah SAW, bahwa ciri-ciri produk halal itu bebas dari bahan-bahan haram seperti daging babi, darah, alkohol, dan bahan-bahan lainnya yang dilarang dalam Islam. Demikian juga ciri dari produk halal juga harus mencakup pada proses produksi, dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan. Dan juga bahan baku yang digunakan berasal dari sumber yang halal, seperti daging dari hewan yang disembelih sesuai prosedur halal. Ini menjadi penting untuk dibahas gitu terkait dengan bagaimana visi Indonesia untuk menjadi pusat industri halal di dunia. Dan bagaimana untuk bisa mewujudkannya? Tentu di sini pentingnya membangun dan menguatkan ekosistem halal. Ekosistem halal, sistem yang kompleks dalam jaringan bisnis, institusi, lembaga pemerintah, dan organisasi non-pemerintah dalam mendukung implementasi industri halal. Upaya memperkuat ekosistem industri halal ini salah satunya melalui program mandatori sertifikasi halal dari hulu hingga ke hilir. Berbagai upaya strategi dilakukan BPJPH termasuk melalui penguatan regulasi edukasi, sosialisasi, fasilitasi, inovasi teknologi, informasi, dan digitalisasi. Hingga penguatan sinergi dan kolaborasi antara berbagai stakeholder halal yang terkait. Nah, pemirsa TVRI yang dirahmati oleh Allah, beberapa strategi dalam pengembangan industri halal yang bisa dilakukan, yaitu dengan peningkatan kapasitas SDM melalui berbagai lembaga pendidikan formal, diklat, uji kompetensi, pembinaan, dan lain-lainnya. Juga penguatan peran agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat itu sangat penting. Ya. Demikian juga pembinaan dan pengembangan masyarakat terutama generasi muda.
Pemirsa TVRI yang dirahmati oleh Allah, cermat dengan industri halal itu penting bagi kita. Menarik untuk menjadi bahan diskusi pula adalah potensi besar Indonesia dalam industri halal. Tidak hanya peluang ekspor dan investasi tentunya, tetapi juga pasar konsumen yang terbesar. Industri halal jangan sampai menjadi jebakan baru bagi perilaku konsumtif. Prefer membeli atau impor daripada produksi sendiri, jangan sampai menjadi jebakan baru bagi ekonomi kita. Data perkembangan industri halal global menunjukkan Indonesia termasuk dalam negara importir. Nah, ini harus menjadi evaluasi kita tentunya, bagaimana bisa meningkatkan ekspor dan mengurangi impor. Sertifikasi halal itu bukan hanya untuk perlindungan bagi masyarakat konsumen saja, melainkan juga memberikan nilai tambah secara ekonomi bagi pengusaha. Nah, dalam produksi dan perdagangan produknya tadi, tentu kita juga harus bisa memberikan pandangan. Kita pernah dihebohkan dengan viralnya tuak, bir, tuyul ya, hingga wine yang mendapat sertifikasi halal. Nah, tentu pemirsa TVRI juga mendapatkan informasi itu. Bagaimana bisa produk-produk seperti bir, tuak, ya, atau yang tadi yang nama-namanya tuyul misalkan itu, atau wine bahkan mendapatkan sertifikasi halal gitu. Meskipun itu direspon oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, dengan mengatakan tidak bertanggung jawab pada kasus tersebut karena memang sekarang sertifikasi halal itu di tangan BPJPH. Nah, sahabat pemirsa TVRI yang dirahmati oleh Allah, ini peringatan bagi kita sebagai muslim. Di bulan yang berkah ini, di bulan yang penuh maghfirah, di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, sebagai seorang individu muslim, bagian dari masyarakat dan bagian dari negara yang memiliki jumlah penduduk mayoritas muslim, tentu perkembangan industri halal merupakan kebahagiaan, kebanggaan, dan siap memberikan dukungan yang terbesar. Tetapi sebagai bagian dari intelektual, pendidik, dan masyarakat pembelajar, kita harus terus meningkatkan literasi, memonitor yang terjadi, memberikan evaluasi jika memang ada hal-hal yang tidak pas, terutama dalam syariah compliant. Karena sebagaimana yang kita pahami di awal bahwa industri halal adalah sektor usaha yang memproduksi, mengolah, dan menyediakan barang atau jasa yang memenuhi syarat kehalalan sesuai syariat Islam. Semua tadi penting bagi kita agar apa? Dalam rangka mendukung terwujudnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikianlah tadi pembahasan kita tentang cermati industri halal. Ya, semoga kita menjadi bagian dari masyarakat muslim yang peduli tentang urgensitas industri halal ini, bagaimana penerapannya, bagaimana implementasinya, dan juga tentu kita juga harus berhati-hati dengan bagaimana syariah compliant itu tetap harus dijaga dan diterapkan agar kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan yang penuh berkah ini tentunya kita mengharapkan ridha Allah dengan beramal soleh, dengan beraktivitas sesuai yang halal, makan yang halal, berpakaian yang suci, berinteraksi pada hal-hal yang memang dibolehkan oleh syariah atau diizinkan oleh syariah. Dengan begitu kita berusaha untuk mendapatkan amal soleh yang dilipatkan oleh Allah tentunya, yang mendapatkan pahala yang berlimpah tentunya, sebagaimana kita dapatkan bahwasanya barang siapa yang berbuat baik atau beramal soleh pada bulan Ramadan akan dilipatkan menjadi 10 kebahagiaan, akan dilipatkan pada setiap satu kebaikan menjadi 10 kebaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.